Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 08011282227062 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan eh, penyelesaian dari beberapa soal yang ada, yaitu nomor satu, buatlah pseudocode dan pemrograman untuk menghitung berapa banyak bilangan prima yang ada di dalam deret Fibonacci dan berapa jumlah dari bilangan prima tersebut. Contohnya yaitu input banyak deretnya ada 5, outputnya Fibonacci yaitu 1, 1, 2, 3, 5, prima 2, 3, 5, banyak bilangan prima itu 3, dan jumlah bilangan prima itu 10. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bilangan Fibonacci dan apa itu bilangan prima. Jadi, bilangan Fibonacci ini merupakan bilangan yang ditambah dengan dua bilangan sebelumnya itu akan menghasilkan bilangan yang ketiga. Misalkan bilangan yang pertama itu 1, bilangan kedua itu 1, berarti bilangan ketiganya yaitu 1 ditambah 1, hasilnya 2. Kemudian lanjut lagi untuk bilangan yang keempat, berarti bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Misalnya bilangan pertama itu 1, eh, dan bilangan keduanya itu 1 dan bilangan ketiganya itu 2, ya, jadi hasil bilangan di keempatnya itu adalah 3, dan ini berlaku sampai bilangan tersebut eh, tidak tidak terbatas seperti itu sampai tergantung dari deretnya. Kemudian kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Misalkan 2, 2 hanya bisa dibagi dengan 1 atau 2, 3 juga 3 dengan 1. Kalau 5 juga 1 dengan 5, misalkan 13 juga bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan 13. Kemudian banyak bilangan prima ini kita lihat dari bilangan prima yang ada. Jadi di sini kan ada 2, 3, 5, berarti ada tiga bilangan prima. Jadi banyak bilangan prima ini adalah 3. Kemudian untuk jumlah bilangan prima ini kan maksud 10 ini yaitu bilangan prima ini ditambahkan 2 ditambah 3 ditambah 5. 2 tambah 3, 5 ditambah 5, 10. Pertama kita masuk ke deskripsi program. Pada program menghitung yang tadi, di sini kita akan menggunakan pernyataan perulangan for dan pernyataan kondisi if. Kemudian kita akan mencari deret Fibonacci-nya. Yang tadi telah saya sebutkan yaitu bilangan pertama tambah bilangan kedua akan menghasilkan bilangan ketiga. Misalkan di sini saya eh, deklarasikan bahwa misalkan di sini saya permisalkan bahwa bilangan 3 itu adalah P dan bilangan kedua itu N dan bilangan pertama itu M. Berarti M ditambah N sama dengan P atau P sama dengan M plus N, dan deklarasikan lagi M sama dengan N dan N sama dengan P. Untuk deret Fibonacci ini dilakukan secara berulang sampai tidak memenuhi banyaknya deret yang akan kita masukkan. Kemudian kita juga akan mencari bilangan prima yang ada pada deret tersebut menggunakan pengertian dari bilangan prima tadi dan masuk ke rumus bilangan prima. Lalu kita akan cetak di layar bilangan Fibonacci itu. Di dalam deret Fibonacci itu ada banyaknya bilangan prima dan jumlah bilangan prima. Kemudian kita masuk ke pseudocode-nya. Di sini tadi telah saya sebutkan, yaitu seperti biasa dalam memulai itu akan digunakan begin dan diakhiri dengan end. Itu pertama begin, kemudian di sini eh, kita deklarasikan variabel apa yang akan kita gunakan, yaitu variabel k, mnp, count, jmlh ini sebagai jumlah dengan tipe data integer. Kemudian kita juga menggunakan variabel k dengan tipe data boolean untuk true or false-nya. Lalu kita inputkan variabel k. Lalu kita masukkan M diisi dengan 1, N diisi dengan 1, Cout sama dengan 0 atau diisi dengan 0, dan JMLH itu sama dengan 0 atau diisi dengan 0. Kemudian kita deklarasikan juga bahwa X itu bernilai false. Lalu masuk ke perulangan, for I sama dengan 1 sampai I sampai K, begin for masuk ke perulangan if jika I sama dengan 1 dan cetak M, lalu masuk ke I++, kemudian
Else if jika tidak atau lainnya I sama dengan 2 maka write N, cetak N dan masuk ke I++. Kemudian kita deklarasikan P ini diisi dengan M plus N dan M ini diisi dengan N. N akan diisi dengan P, lalu X sama dengan true atau X akan bernilai benar. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi if P kurang dari 2 maka X sama dengan false. Lainnya masuk ke perulangan, masuk pernyataan perulangan yaitu for J sama dengan 2 to SQRTP. For J untuk di mana J sama dengan 2 sampai to untuk akar dari P begin masuk lagi if jika P modulus J sama dengan 0 X sama dengan false masuk ke J++ kemudian break and for kemudian masuk lagi pernyataan kondisi if X dan plus plus masuk ke con plus plus kemudian JMLH plus sama dengan lebih dari sama plus sama dengan P maka cetak P lalu else atau lainnya maka cetak P. Kemudian akhiri perulangan for and for. Kemudian kita deklarasikan lagi M itu akan diisi 1 dan N itu akan diisi 1. Kemudian kita deklarasikan, setelah kita deklarasikan tadi, kita masuk ke perulangan. For I sama dengan 1 to K, maka masuk ke pernyataan kondisi. If I sama dengan 1 atau I sama dengan 2, maka dan P diisi dengan M plus N, M diisi dengan N diisi P, X sama dengan true, X yang bernilai true, lalu masuk ke pernyataan kondisi lagi. If jika P kurang dari 2, maka X sama dengan false. Lainnya, maka masuk ke perulangan for J sama dengan 2 to SQRTP. Lalu masuk ke perulangan for if P modulus J sama dengan 0 dan P sama dengan false, P akan bernilai false, lalu di break, kemudian tutup perulangan atau akhiri pemrograman, maksud saya akhiri perulangan, kemudian masuk ke pernyataan kondisi lagi if X dan jika X maka write P, cetak P. Jika total sama dengan 0 maka cetak write tidak ada bilangan prima. Else lainnya si cetak count, cetak JMLH. Kemudian N dengan titik untuk mengakhiri dari pemrograman. Baiklah, akan saya lanjutkan ke flowchart. Jadi ini merupakan flowchart dari soal nomor 1, yaitu seperti biasa diawali dengan tanda terminator untuk mengawali sebuah pemrograman, kemudian untuk inputannya yaitu K, masuk ke proses, ke perulangan, masuk ke pernyataan kondisi, kemudian proses kembali, dan ini pernyataan kondisi karena sudah tidak muat di sini, jadi kita tambahkan arus atau tanda penghubung pada halaman pertama itu menggunakan link seperti bentuk lingkaran dan untuk di halaman selanjutnya itu bentuknya seperti ini. Kemudian masuk lagi ke pernyataan kondisi. Jika true itu akan X sama dengan false. Jika false maka dia masuk ke pernyataan kondisi lagi. Kemudian jika true dia akan proses. Jika false dia akan cetak P. Dia akan cetak P. Kemudian diproses lagi M sama dengan 1, N sama dengan 1, masuk ke perulangan. J sama dengan 2, to SQRTP. Lalu masuk lagi ke pernyataan kondisi, masuk ke proses lagi, pernyataan kondisi dan perulangan. Kemudian kita deklarasikan yang hasil sebelumnya tadi, kalau X sama dengan false, kemudian jika P modulus J sama dengan 0, jika benar dia akan X sama dengan false, jika salah maka dia akan masuk lagi ke pernyataan kondisi X, jika benar maka cetak P, jika salah masuk ke pernyataan kondisi con sama dengan 0, kemudian jika benar maka dicetak tidak terdapat bilangan prima. Jika salah maka cetak count dan JMLH. Kemudian
tanda terminator lagi untuk mengakhiri pemrograman. Baiklah, akan kita lanjutkan ke codingannya. Jadi di sini saya menggunakan pertama yang akan digunakan yaitu include IOStream dan include math.h karena di sini saya menggunakan file header IOStream untuk menggunakan atau memesan file-file seperti cout, cin, dan nline. Kemudian math.h menggunakan juga file header math.h karena akan menggunakan sqrt, akar. Lalu seperti biasa using namespace std masuk ke program utama in main, kemudian kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan, yaitu kita pesan di memori variabel k dengan tipe data integer, pesan lagi variabel m dengan tipe data integer, pesan variabel n dengan tipe data integer, pesan variabel p dengan tipe data integer, pesan variabel count dengan tipe data integer, pesan variabel jmlh dengan tipe data integer. Kemudian kita pesan juga di memori variabel k dengan tipe data boolean. Lalu di sini cout kita cetak di layar, masukkan banyak deret, kemudian kita dengan inputannya yaitu adalah K, lalu cout Fibonacci untuk menampilkan bilangan-bilangan yang termasuk ke Fibonacci sesuai dengan deret yang kita masukkan. Lalu kita deklarasikan M sama dengan 1, N sama dengan 1, count sama dengan 0, JMLH sama dengan 0, dan X sama dengan false. Masuk ke perulangan, for INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan K, if jika I sama dengan 1, maka cout M, dan tanda petik, kemudian masuk continue, else if I sama dengan 2, cout N, dengan tanda petik, lalu continue, kemudian deklarasikan P sama dengan M plus N, lalu M sama dengan N, dan N sama dengan P. Kita deklarasikan lagi bahwa X itu bernilai benar atau X sama dengan true. Kemudian jika P itu kurang dari 2, maka X sama dengan false. Else atau lainnya, for masuk ke perulangan for INTJ sama dengan 2 dan J kurang dari akar dari P. If J++ jika P modulus J sama dengan 0, X sama dengan false dan break. X sama dengan false dan break. Setelah itu break. Kemudian if X, jika X count plus plus, kita deklarasikan count plus plus, kemudian JMLH plus sama dengan P, lalu cetak P dengan tanda petik 2, kemudian else lainnya, maka cetak P dengan petik 2, lalu continue, kemudian cetak N line dengan cetakan lagi yaitu prima, lalu kita deklarasikan bahwa M sama dengan 1 dan N sama dengan 1, masuk ke perulangan for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan K. Masuk ke pernyataan kondisi if jika I sama dengan 1 atau I sama dengan 2, continue kita deklarasikan P sama dengan M plus N, M sama dengan N, dan N sama dengan P. Lalu, kita deklarasikan bahwa bool X itu bernilai benar. If jika P kurang dari 2, X sama dengan false. Else lainnya for INTJ, integer J sama dengan 2, J kurang dari SQRTP, J++, jika P modulus J sama dengan 0, maka X akan bernilai false, lalu break. Kemudian masuk lagi if, jika X, maka cout P dengan tanda petik 2, lalu kita if lagi atau cetak lagi count sama dengan 0, lalu cetak N line untuk sebagai enter, kemudian cetak di layar tidak ada bilangan prima dalam deret Fibonacci, else lainnya cetak N line sebagai enter, lalu banyak bilangan prima, cetak di layar banyak bilangan prima, dan cetak juga jumlah dari bilangan prima dengan inputan yaitu JMLH. Baiklah. Terima kasih. Jadi ini merupakan penjelasan saya dari soal nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.